Banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat menyusul masuknya musim hujan. Apa yang harus diwaspadai warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor? Selengkapnya disampaikan Idam Samana di Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Bandung. Idam, berapa besar intensitas curah hujan di wilayah Jawa Barat? Iya Sumi, berdasarkan pantauan kami sejak memasuki bulan November, hujan terus mengguyur di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat dan hampir setiap hari pula kami mendapatkan berita mengenai dampak ekstrim dari hujan yang terjadi lebih dari sepekan. Dan sebelum saya mengulas lebih dalam lagi mengenai bagaimana sebenarnya sifat hujan bersama pihak dari BMKG, saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu beberapa tayangan ini mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Jawa Barat dalam sepekan terakhir mulai berdampak pada terjadinya bencana di beberapa wilayah. Di Kabupaten Bandung Barat misalnya, tepatnya di kawasan Padalarang, terjadi banjir bandang usai hujan mengguyur selama 4 jam. Limpasan air yang membawa material lumpur menerjang puluhan rumah. 4 diantaranya mengalami rusak berat. Sementara di Desa Tejowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, terjadi tanah longsor yang menewaskan 1 orang warga. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menyebut 66% desa di Tasikmalaya masuk kategori rawan bencana longsor. Beralih ke Kota Bandung, dalam sepekan terakhir hampir setiap hari hujan mengguyur dan beberapa kali menyebabkan banjir baik di pemukiman maupun di jalan raya. Terjadi fenomena yang dikenal masyarakat Bandung dengan sebutan banjir Cilencang atau genangan banjir sementara di tempat-tempat keramaian. Selain memicu terjadinya bencana, peralihan musim di Jawa Barat pekan lalu juga ditandai dengan turunnya hujan es di kawasan Kiara Pedes, Purwakarta. Ini yang dikenal di kalangan pakar dengan fenomena hail. Tidak ada dampak yang berarti dari hujan es yang terjadi hanya dalam kurun waktu 10 menit, namun situasi ini cukup mengagetkan warga. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Ya, sejumlah pihak menyebut bahwa kondisi yang cukup ekstrim ini merupakan dampak lanjutan dari El Nino atau naiknya suhu permukaan air laut di kawasan Pasifik sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan iklim. Dan apakah benar kondisi ekstrim atau dampak ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat ini merupakan dampak dari intensitas hujan yang begitu tinggi atau di atas normal? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Iit. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana sebenarnya sifat hujan di Provinsi Jawa Barat. Seperti tadi kita melihat ada banjir, ada longsor gitu. Apakah ini benar-benar cukup besar? Ya, pertama untuk kondisi saat ini adalah itu hal yang wajar yang memasuki di musim penghujan bahwa kita ditandai dengan adanya hujan yang cukup deras. Sebagaimana kita lihat di ini yang tercatat di wilayah Bandung itu ada kejadian cukup ekstrim, di mana dalam satu hari tercatat lebih dari 100 mm dan dengan adanya kondisi kemarin kita mengalami fenomena El Nino. Sebenarnya fenomena El Nino adalah mengakibatkan kondisi curah hujan di wilayah Indonesia menjadi pengurangan dan ini berdampak pada terjadi kekeringan yang cukup panjang ya, kemarau yang cukup panjang dan mengakibatkan kondisi tanah yang tidak padat sehingga pada saat diguyur dengan hujan yang cukup intensitasnya tinggi itu perlu diwaspadai terhadap adanya gerakan tanah, potensi longsor ataupun adanya kondisi banjir yang tidak mampu menyimpan kondisi hujan yang begitu deras. Oke, kalau kita melihat dari segi perkiraan, khususnya di bulan November, mungkin BMKG punya perkiraan, apakah benar perkiraan curah hujan kita di atas normal? Ya, untuk kondisi perakiraan di November ini diperkirakan kondisinya pada bulan November ini adalah bawah normal. Tapi di bawah normal? Di bawah normal untuk secara periode bulan selama bulan November 2015 ini diperkirakan kondisi normal. Tapi untuk ke depan, Desember hingga dengan Januari itu diperkirakan kondisinya mulai normal hingga atas normal. Dan ini yang dikondisikan berada di atas normal perlu kita antisipasi terhadap kemungkinan adanya banjir ataupun tanah longsor. Yang di atas normal pada bulan
Desember Januari ke depan. Berarti Desember dan Januari. Baik, terima kasih Pak Iit. Ya, saya menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi di bulan November ini masih dalam kategori normal. Ini tentunya menjadi catatan, mengingat dalam kondisi hujan yang normal pun terjadi kondisi yang ekstrim, dan mungkin saja potensi ini terjadi karena kondisi daya dukung lingkungan kita yang menurun. Demikian dari Bandung, kembali ke Anda di studio, Sumi. Baik, terima kasih Idam Samana untuk laporannya.